Yani? Di sini ya? Iya, kenapa? Yuk, silakan dulu ya. Ya, terima kasih Bu Yani. Apa kabar, Pak Bu Nilva? Oh, kabarnya baik nih kalau untuk diri saya baik. Tapi di sini saya ada suatu masalah, tapi dibilang masalah enggak juga masalah, tapi jadi beban di pikiran saya Bu Yani. Oh, Ibu ada masalah. Oke, kira-kira apa beban pikiran yang Ibu Nilva rasakan? Boleh Ibu ceritakan, Bu? Ya, itulah saya menemui Bu Yani karena saya mau bercerita lah begitu sama Bu Yani. Begini Bu Yani, tahun ini ya di kelas 6 masih ada anak didik saya begitu yang belum lancar Ya, membaca. Jadi di kelas 6 Bu Yani kan tahu pelajaran udah tinggi, ya pemahamannya harus kuat lah begitu. Di sisi lain ini anak gimana bisa mau memahami pelajaran? Dia lancar aja membaca belum. Jadi saya merasa gimana gitu. Bingung saya Bu Yani, bingung sekali. oh begitu ya Bu Nilva ya. Ternyata anak kelas 1 dengan Ibu ada juga yang diberikan di saya. Oh, Iya, kalau menurut Ibu, menurut pantauan Ibu selama ini, apa sih kendalanya? Kenapa anak disuruh baca? tapi begini ya Bu Yani, setelah saya lihat ya, saya pantau-pantau juga, eh, anak ini ternyata dia ditinggalkan ibunya, ditinggalkan meninggal ini Bu Yani, meninggal ibunya itu waktu dia kelas 1 masih kecil. Jadi tinggal sama ayah. Tahulah Bu Yani kalau hidup di kampung, ayah ya sibuk dengan mencari nafkah begitu. Dia juga termasuk dalam keluarga yang gimana ya, sedang ke bawah lah begitu keluarganya. Walaupun sekarang dia udah punya ibu sambung, tahu kita kalau dia itu punya ibu sambung. Tapi perhatian ibu sambung kita sama-sama tahu Bu Yani, gimana perhatian ibu sambung kepada anak sambungnya kita kan sama-sama tahu. Jadi anak ini saya kira kurang perhatian, bisa jadi kurang kasih sayang. Jadi kuranglah belajarnya di rumah Bu Yani. Begitu kira-kira menurut saya. Oh iya ya, benar-benar kasihan sekali kita ya masih ada anak kita ternyata latar belakangnya begitu ya. Kita, oh Iya, itu dari apa? Sebenarnya masalah ini bukan hanya gurunya yang mengalaminya, di sekolah lain juga ada guru-guru lain yang masalah seperti yang harus dirasakan. Jadi iya, karena kita udah sama-sama di sini, ibu juga udah sama saya. Jadi iya, sama-sama kita cantik. iya, Nah, Ibu betul. Elva. Nah, begini ya Bu Elva. Kan Iya, kita tahu, sama-sama tahu kita apa itu tujuan daripada menjadi guru, gitu kan. iya, Kalau sesuai dengan filosofi belajar Dewantara, kan iya, ada itu ingat itu iya, yang karsa, iya. apa itu Heeh. Tudhuri Handayani. saya nih, ya. Iya, benar Nah, sekali di ya. sini kita sebagai seorang guru, nah kita seharusnya kita memiliki siapa yang disampaikan Bapak kepada saudara. Iya, benar sekali Bu Yani. Ya, benar. Bu Nelva, ya, Iya, Nelva, kira-kira iya Bu Yani. langkah awal apa yang Ibu lakukan agar anak bisa membaca? Mungkin langkah awal yang harus saya lakukan mungkin ya kira-kira mungkin pertamanya seperti ini Bu Yani. Karena kita ada atasan, ada kepala sekolah begitu ya. Jadi saya mungkin akan minta izin ke kepala sekolah atau menceritakan kisah ini atau masalah ini kepada kepala sekolah terlebih dahulu. Setelah itu saya minta izin kepada kepala sekolah untuk mengundang.
wali murid ini, walaupun dia ibu sambung, rencananya mau diundang ibunya menceritakan masalah yang sedang dihadapi oleh anaknya supaya ada kerjasama antara guru dan wali murid seperti itu. Ya, yang kedua kira-kira saya akan mau ini rencana saya ya Bu Yani nambah jam untuk dia lah begitu. Seperti jam privat begitu. Mungkin pulang di luar jam ini, di luar jam wajib, saya akan melakukan itulah pembelajaran untuk dia untuk membaca, belajar membaca, menambah lah gitu, menambah jam untuk belajar dia begitu. Itu kira-kira mungkin yang bisa saya lakukan untuk anak ini seperti itu Bu Yani. Seperti les sore itu ya Bu Yani. Ya. Setelah mendengar penjelasan Ibu, itu bagus sekali Bu. Memang kita sebagai guru tidak terlepas dari kolaborasi bersama kepala sekolah, juga orang tua murid. Jadi bersama-sama gitu ya Bu ya, agar nanti bisa membaca dengan baik sesuai dengan tujuan kita sebagai seorang guru ya Bu ya. Nah, sekarang menurut Bu juga tindakan prioritas mana gitu yang akan diselesaikan oleh apakah Iya. Saya kira Bu Yani, kedua yang saya ceritakan tadi prioritas itu keduanya akan saya lakukan. Mudah-mudahan itu berhasil. Saya kira kalau ya itu berhasil lah. Insya Allah berhasil itu. Kalau ada kerjasama yang baik antara saya mungkin dengan orang tua dan juga kerjasama saya dengan anak ini yang mau mungkin ya saya bujuk dengan berbagai cara untuk dia mau belajar dengan saya di luar jam pelajaran wajib atau pulangnya mungkin agak telat dikit ya. Jika mungkin sekitar 1 jam, mungkin ditambah untuk belajar dia membaca. Mungkin kalau kerjasama yang baik ini terlaksana, insya Allah Ibu, saya yakin kalau itu bisa berhasil ya. Begitu Bu Yani. Semangat ya Bu ya. Iya semangat. Demi anak-anak bangsa. Kita sebagai guru semangat untuk mencerdaskan anak-anak bangsa begitu. Iya, jadikan itu sebagai tantangan bagi kita untuk maju lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Nah rencananya Bu, kapan Ibu mulai mengerjakan yang seperti tadi? Rencananya kalau bisa secepatnya mungkin setelah bercerita dengan Bu Yani ini, mungkin saya akan melakukan yang pertama mungkin langsung ke kepala sekolah, menghadap ke kepala sekolah. Tidak ditunda-tunda lagi Bu Yani. Kalau ditunda-tunda, nanti hasilnya ya lama juga. Jadi semakin cepat semakin baik. Menurut saya seperti itu Bu Yani. Wah bagus ya Bu Nelpanya luar biasa. Jadi memang begitulah seharusnya kita sebagai seorang saya juga terima kasih mau curhat sama saya. Jadi dengan ada menemukan apa yang kita inginkan ya Bu ya. Mudah-mudahan jalan lancar ya Bu ya. Iya, saya juga merasa setelah berbicara dengan Bu Yani, saya merasa mungkin beban pikiran saya udah mulai longgar begitu. Enggak ada beban mungkin saya tinggal menjalankan lagi apa yang prioritas saya untuk kedepannya untuk anak yang saya hadapi sekarang ini. Saya merasa lega sekali Bu Yani. Terima kasih atas waktunya Bu Yani. Terima kasih sama Bu. Kerja sama Bu Yani. Iya. Nanti kalau saya mau curhat juga bisa sama Ibu kan? Boleh. Terima kasih Bu Yani. Ya. Nah, ini Ibu Nafaya gimana nih perasaan Ibu setelah melakukan pencitraan dengan saya gitu kan salah Ibu kan? Ya seperti yang saya bilang tadi Bu Yani.
perasaan saya udah mulai lega, beban pikiran saya udah mulai hilang. Jadi saya tinggal menjalankan prioritas atau langkah-langkah untuk anak saya ini, anak didik saya ini. Jadi saya sekarang rasanya udah bebas dari beban-beban pikiran tentang anak ini. Terima kasih Bu Yani. Terima kasih banyak. Ya, Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu dan saya juga menjadi guru yang lebih baik nanti. Ya. ya, amin. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nelva. Waalaikumsalam Bu Yani. Ada apa ini? Silakan duduk. Ya Bu. Kelihatan Bu Yani tidak seperti biasanya. Bu Yani kenapa? Kok cemberut aja? Nelva, sebenarnya Ya. nih saya mau lagi sama Bapak. Oh, mau berbagi? Boleh, boleh, silakan. Ya, Tapi Nelva, ini jangan bilang sama saya. Nah, oke. ini kan sifatnya pribadi gitu ya. Oh, ya, oke. Nggak dibilang sama orang begitu pribadi. Ya, boleh. Kalau Bu Yani mau bercerita, ya boleh, silakan. Silakan Bu Yani. Ada apa Bu Yani? Ini Bu Nelva, saya kasih ukur kepala sekolah. Saya sering datang melakukan ya, baru akhir-akhir ini Bu, saya merasa kurang nyaman sangat sibuk. Mm-mm. Mungkin juga ini ada teman-teman yang melapor ke kepala sekolah gitu. Ya. Oh, jadi ya. Oh, jadi Bu Yani ditegur karena dilaporkan oleh teman-teman. Oh, begitu. Jadi perasaan Bu Yani jadi nggak enak ini dia. Begitu ya ceritanya. Oh, ya. Jadi eh, kira-kira Bu Yani Ya Bu, ah, membuat Bu Yani datang terlambat itu ke sekolah itu kenapa Bu Yani? Ada apa? begitu kan tahu kan kalau kan kemudian kan saya pernah baby gitu ya Bu ya, masih sekitaran 3 bulan gitu kan. Jadi di Mm-mm. sini saya mengerjakannya itu rasanya agak berat Bu, karena Iya, saya juga sakit, tidak bisa iya. saya. Oh, Sementara gitu. suami saya kerja. Jadi di samping itu juga saya melakukan atau mengerjakan tugas sebagai CGP. Jadi di Iya, sana saya kadang-kadang tidur sekitar jam 3 malam. Bahkan ada iya, pernah Bu jam 5 subuh saya baru tidur. Makanya iya. saya kadang terlambat bangun Bu. Jadi terlambat datang Oh, sekolah begitu. mm-mm. Oh, jadi Bu Yani terlambat itu karena mungkin karena banyak itu ya, banyak tugas ya. Baik tugas di CGP begitu maupun tugas di rumah juga orang tua lagi sakit pula. Begitu ya Bu Yani ya. Oh, iya. Ya, kira-kira Bu Yani, Bu Yani kan banyak tugas seperti itu. Kira-kira eh, ap- apakah orang tua Bu Yani atau suami lah dulu gitu. Suami tahu nggak kalau Bu Yani di CGP ini banyak tugas, gimana gitu? Tahu Bu, tapi ya mungkin kakak saya juga kurang mobilitas dan Oh begitu. Ya kurang jadi jadi komunikasi dengan anak dari suami saya iya karena saya nggak mau dia kerja iya. Iya.
Jadi karena seperti itu kan Bu Yani, keluarga udah tahu. Jadi menurut Bu Yani kira-kira supaya hal itu gimana ya, tidak terjadi lagi atau datang sekolah tidak terlambat lagi atau mengerjakan tugas tidak larut malam lagi, kira-kira apa ya yang Bu Yani lakukan gitu? Apa yang tindakan yang harus Bu Yani lakukan begitu? Mungkin Bu ya, mungkin saya yang pertama kali itu keluarga di rumah gitu kan. Saya Hmm, jaga komunikasi secara baik-baik dengan suami saya terutamanya ya Bu ya. Di sana iya, saya tuh harus bagi peran atau waktu agar suami saya bisa istirahat, bisa jaga anak, saya pun bisa istirahat cukup. Jadi kalau mhm, dengan seperti itu, mungkin saya bangunnya terlambat. Mungkin nanti di mhm, sekolah saya juga di sekolah juga tidak marah-marah gitu kan. iya, Itu yang saya lakukan. iya. Berarti kolaborasi antara Bu Yani dengan suami itu harus diperkuat lagi ya, diperbaiki lagi supaya kerjasama antara suami dan Ya, istri itu saling mendukung lah, pekerjaan suami bisa lancar, pekerjaan istri juga lancar. Jadi kerjasama suami dan istri itu sangat diperlukan dalam keluarga ya Bu Yani ya. Nah, tapi di sini suami pasti, udah pasti 100% mendukung Bu Yani itu. Iya kan? iya, iya, 100% benar. dukung kan dengan karir. Mungkin dia mendukung istrinya lebih maju lagi begitu. Ilmu istrinya lebih hebat lagi menjadi guru yang paling hebat begitu ya Bu Yani ya. Jadi uh, mudah-mudahan ya suami kerja sama suami sangat diperlukan di dalam karir Bu Yani ya Pak. Itu bagus sekali Bu Yani. Nah, selanjutnya kira-kira Bu Yani, sebenarnya begini Bu Yani, kalau masalah Bu Yani seperti ini sebenarnya ya, bukan Bu Yani aja yang merasakan hal tersebut Bu Yani. Mungkin kronologinya berbeda, tetapi kasusnya sebenarnya sama, tapi kisahnya yang berbeda-beda ya. Sebenarnya orang lain juga ada pernah merasakan hal seperti itu. Mungkin keteter dalam mengerjakan tugas rumah tangga, tugas di CGP, di LMS harus mengejar deadline kita. Setelah itu tugas di sekolah juga mendesak, ya begitu ya Bu Yani. Ya Bu Yani. Jadi Bu Yani jangan berkecil hati sekali. Semua orang mungkin merasakan kalau uh, kita keteter untuk tugas-tugas memang keteter sekarang ini. Tapi kita yakin kita bisa, kita yakin kita bisa melaluinya begitu Bu Yani. Ya mudah-mudahan. Bu ya, kira-kira Bu Yani komitmen apa yang akan Bu Yani lakukan selanjutnya begitu? Ya, menurut saya tuh saya memang harus yang pertama kali itu saya mengingat sama kepada komunikasi kepada suami saya yang pertama kali itu yang akan saya lakukan Bu. Itu secepatnya saya juga kan mungkin juga setelah itu ya saya akan berusaha menyampaikan secara baik pada suami saya. Saya bisa membantu aku supaya tidak ada tanggung jawab mana anak, mana yang tugas saya Iya, lakukan itu dan mudah-mudahan saya rasa itu yakin ya mungkin kecil itu tinggal bagaimana cara baik menyampaikannya gitu. iya, ya kalau kita berbicara dengan baik dengan suami kita, insya Allah suami mengerti dengan hal-hal yang apa menjadi beban kita ya Bu Yani. Ya berarti uh, butuh apa namanya itu bicara yang baik, terbuka sama suami ya Bu Yani. Ya Ya, semuanya komitmen Bu Yani itu bagus sekali. Nah, ya. ya terima eh kasih. iya. Kira-kira kapan itu komitmen itu akan dilakukan itu? Kapan itu dilakukan Bu Yani? Mungkin
bicara sama Ibu sekarang ini, mungkin kalau dia suami saya pulang dari kerja nanti, mungkin saya setelah tenang, ya keadaannya bagus gitu kan Bu. Jadi saya ingin sampaikan apa yang ada dalam hati saya gitu. Soalnya memang Oh, bersalah ya. iya, Ya, iya, iya. Secepat mungkin ya Bu Yani ya, ya. supaya pekerjaan ini tidak menumpuk ya. Heeh. Mm, Benar sekali Bu Yani, secepatnya. Heeh. ya, Lebih ya, cepat, lebih baik begitu ya Bu Yani. Jadi masalah ya, ya. ini tidak lama-lama menjadi pikiran begitu. Dan juga tidak selalu ditegur lagi sama kepala sekolah. Mudah-mudahan ya Bu Yani, solusi-solusi yang Bu Yani ungkapkan tadi itu dapat merubah kehadiran Bu Yani datang ke sekolah. Itu memperlancar tugas-tugas Bu Yani, tidak larut malam lagi tidur begitu. Semuanya itu bisa terselesaikan. Ya bagus sekali. Berarti Bu Yani telah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Yani hadapi sekarang ini. Ya, oke Bu Yani. Baiklah Bu Yani, dari pembicaraan kita panjang lebar dari tadi itu Bu Yani, bagaimana perasaan Bu Yani setelah kita lakukan dialog seperti ini? Bagaimana perasaan Bu Yani? Alhamdulillah Bu. Jadi itu Bu, Ibu sampaikan sebenarnya juga saya sedang posisinya membantu. Jadi terima kasih ya Bu ya atas pendampingan hari ini sebesar curhat. Iya, amin. Rasa lega rasanya Bu. Iya, terima kasih. Berarti hari ini percakapan kita hari ini atau dialog hari ini memiliki hasil lah begitu Bu Yani ya. Iya Bu Yani. Ya, ya. Iya, oke. Terima kasih. Terima Oke. kasih. Iya. Untuk kasus satu, jadi perasaan saya itu menjadi coach. Mm. Tapi saya sebelum kita membuat suatu kasus atau perencanaan kasus ini, saya harus setelah tahu kasusnya gitu ya, mengenai anak kelas 6 yang belum bisa juga membaca gitu Bu. Jadi di sana Ya, saya menyiapkan bagaimana pertanyaan yang sangat terbobot gitu kan. iya benar. Mungkin lebih mempelajarinya lagi gitu. Jadi di Ya. sana menjadi rasanya Kalau ini pada kasus ini anak yang tidak dapat membaca ini, setelah saya sebagai coach ya, sebagai coach ya, di sini setelah adanya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach, membuat saya dapat mendapat ya dapat mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Begitu perasaan saya. Jadi ada suatu kelegaan lah di hati saya. Ada berkurangnya lah beban pikiran saya tentang masalah anak ini seperti itu. Jadi setelah saya iya di coaching gitu ya, jadi coaching. Jadi saya merasa bebas lah, agak bebas sedikit. Mungkin kalau bebas dibilang bebas mungkin tidak bebas. Kita tidak akan bebas dari masalah-masalah anak, tetapi kita berkurang lah beban pikiran kita. Ada penyelesaian yang saya dapatkan dari wawancara ini, dari percakapan kita ini. Cuma itu aja. oke Bu Neva, sekarang kita masuk ya ke fase 2, Ibu yang menjadi coachnya, saya yang jadi Ya, coach. Jadi mungkin refleksinya gimana Ibu menurut Ibu? ya.
Pada kasus 2, saya sebagai coach di sini, pertama-tama saya mungkin mendalami dulu kasusnya. Setelah saya dalami kasusnya, baru saya di sana akan mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita begitu. Yang dimulai dari pertanyaan yang untuk menggali tujuan daripada kasus tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi kasus tersebut begitu, mencari pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana nanti coachnya bisa mengeluarkan masalah-masalahnya atau menyelesaikan masalah-masalahnya. Yang berikutnya yaitu rencana aksi, juga saya cari di sana pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk rencana aksi. Jadi saya di sini saya gali bagaimana coach bisa mengeluarkan atau bisa mengeluarkan ide lah begitu untuk penyelesaian masalah yang dia hadapi. Terus yang terakhir yaitu tanggung jawab. Jadi saya juga membuat beberapa pertanyaan yang akan bagaimana coach bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang akan dia lakukan begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan saya buat sedemikian rupa supaya coach bisa menjawab atau mengeluarkan jawaban-jawaban yang sesuai dengan masalahnya begitu ya. Begitu saya sebagai coach tadi, Bu Yani. Di samping itu kan saya sebagai coach sesuai dengan pertanyaan Ibu. Jadi pertanyaan Ibu tidak rada rasanya yang menghakimi, saya merasa nyaman juga untuk bercerita gitu. Iya. Jadi Bu Nelva, kita lanjut umpan balik gitu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, saya sebagai coachnya atau baliknya. Umpan balik ya. Kalau umpan balik sebagai coach begitu ya. Pertanyaan ya. Ibu, ada enggak kekurangan saya tuh sebagai seorang coach gitu? Menurut saya kekurangan itu pasti ada, Bu Yani. Tapi ya, itu kesempurnaan kan miliknya Allah. Ya, kita yang manusia ini tidak luput dari kekurangan. Ya, kekurangan sedikit-sedikit itu suatu tidak masalah bagi kita itu, Bu Yani. Ya, itu bisa kita perbaiki ya. Mungkin kekurangan sedikit begitu, Bu Yani. Kelancaran-kelancaran kita. Mungkin saya juga begitu. Saya merasakan begitu. Saya sebagai coach, ada yang tidak lancar gitu ya kan begitu ya Bu Yani. Karena belum terbiasa bagi kita. Mungkin berbicara kita berdua udah biasa Bu Yani, tapi berbicara dengan alur cerita itu yang belum biasa. Itu akan kita biasakan, akan kita lakukan kebiasaan itu lagi Bu Yani. Insya Allah itu bisa diperbaiki insya Allah. Terima kasih.